Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballaga risalah wa adda al-amanah wa nasal umma wa kashafa al-ghummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، إخوة وأخواتي في الدين رحمكم الله, kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat di mana saja antum berada, semoga Allah senantiasa menganugerahkan taufik dan rahmat-Nya sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita tetap istiqomah dalam ridhonya. Pada kesempatan kali ini saya kembali menemui Anda dalam kajian pendek 10 menitan. Topik kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sujud. As-sujud. Sujud itu adalah terminologi asli dalam Islam, baik di Quran maupun di Sunnah. Sujud adalah bangun sebuah bentuk ketundukan, khudu', kepasrahan, ya, dan ungkapan kelemahan hamba di depan Rabb-Nya, di depan Tuhannya. Sujud dengan cara merendahkan, menempelkan bagian tertinggi dari tubuh kita, yaitu bagian kepala, bagian dahi kita, ditempelkan sama sejajar dengan kedua kaki dan lutut kita. Dalam bentuk sujud itu adalah, ulama mengatakan bahwa as-sujud huwa muntahad dillah al-jasadiyah. Sujud itu adalah muntahal dillah al-jasadiyah, puncak ketundukan secara fisik. Puncak ketundukan secara fisik itu, secara fisik ditandai dengan sujud. Tapi kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang perlu kita camkan terlebih dahulu adalah seyogianya, hendaknya hati dan nurani kita lebih dulu tunduk untuk sujud dibanding dengan fisik dan raga kita. Hati atau qalb, atau katakanlah gabungan antara fisik dan roh, yaitu nafas, jiwa kita, dia harus tunduk sujud sebelum fisik tunduk sujud. Ya, sebab fisik itu adalah gambaran yang non fisik. Maka yang harus ditundukkan dulu adalah hati, qalb. Tundukkan hati, perintahkan hati untuk selalu sujud. Setelah itu, dan diikutkan dengan action nyata, yaitu sujud secara fisik yang kita lakukan dalam sholat maupun terkadang di luar sholat ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah dibacakan, ayat-ayat di mana ada 15 tempat di Quran yang kalau kita mendengar, baik kita membaca maupun kita mendengar orang lain membaca, kita disunnahkan untuk sujud, disebut sujud tilawah. Baik, sujud seperti yang dikatakan tadi, muntahad dillah al-jasadiyah, puncak ketundukan fisik.
Jadi sujud itu disebut dengan as-sujud huwa tadallul. Sujud itu tadallul. Apa itu tadallul? Tadallul itu menghinakan diri. Ya, tanda petik menghinakan diri. Secara lahiriah kita menghinakan diri, tapi pada hakikatnya sebenarnya itu adalah kesempatan yang diberikan Allah kepada hambanya untuk menjadi mulia di hadapannya. Sekali lagi, Allah selalu membuka kesempatan kepada semua hambanya tanpa terkecuali untuk menjadi mulia di hadapannya. Dan salah satu cara dan cara pertama untuk menjadi mulia di hadapannya adalah dengan tunduk sujud kepada Dia yang maha segalanya. Sujud adalah pangkal kemuliaan. Dalam sujud, apalagi kalau sujudnya diperpanjang, tulus sujud, panjangnya sujud, itu merupakan sebuah kesempatan di mana seorang hamba menguak dan berusaha meraih pintu-pintu langit. Dalam sujud yang panjang, seorang berbunajat dengan Dia yang maha segalanya. Dalam sujud-sujud panjang, seorang hamba mengadu, memuji, mengagungkan, dan melepaskan segalanya hanya kepada Dia. Begitu dekatnya seorang hamba dengan Dia Rabbul Izzati dalam bangun sebuah sujud. Jarak antara hamba dengan Allah yang begitu jauh itu diperpendek dengan sujud dan zikrullah. Sujud, kalau kita perhatikan, kita buka lembaran Al-Quran dari mulai awal, setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah yang saya maksud, maka perintah pertama yang kita temukan adalah sujud. Ya, kalau kita mulai dari Al-Baqarah, perintah pertama yang kita temukan di sana adalah perintah untuk sujud. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Nah, dari perintah Allah kepada iblis itu, di sana tergambar bahwa kemuliaan itu tidak bisa direkayasa. Kemuliaan, keagungan, ya, kemuliaan seseorang tidak bisa direkayasa dengan cara-cara lain. Jalan yang paling shortcutnya, jalan pendek untuk menjadi mulia di hadapannya adalah dengan bangun sujud. Bangunan sujud itu menggambarkan betapa kedekatan seorang hamba dengan Dia. Jadi mukmin yang cerdas adalah mukmin yang menikmati panjangnya sujud. Dalam sujud kau raih segalanya, segalanya kau raih. Pintu-pintu langit akan dibukakan buatmu. Yakinlah. Dengan sujud, seseorang menjadi mulia. Dengan sujud, perbendaharaan ilmu akan tercurahkan. Percaya. Menikmati sujud yang panjang dikatakan oleh ahli ibadah sebagai la ladzah illa sujud. Saya ulangi, la ladzah illa sujud. Tidak ada kelezatan yang lain kecuali sujud. Bila seseorang menginginkan kedamaian, bila seorang menginginkan kemuliaan yang sesungguhnya, bukan kemuliaan pencitraan, betapa orang yang mengemis kemuliaan, tapi di pintu makhluk, bukan di pintu Allah. Padahal mesti kita mengetuk pintu Allah untuk menjadi mulia di hadapannya. Dan ketika Allah sudah memuliakan seseorang, satu bumi menghinakan dia, tapi dia tetap mulia di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, jika seseorang telah Allah hinakan, maka walaupun satu bumi menyanjung dan mengelungurkan dia, dia hina di hadapan Allah.
Contoh, tokoh yang angkuh terhadap sujud iblis. Bagi ahlu dunia, ahlu hawa nafsu, dia dielulukan. Karena dia memang pemimpin mereka. Tapi di langit sana, al-mala'ul a'la, makhluk-makhluk suci sana malaikat, dia terhina. Tidak punya akses untuk bisa naik ke langit. Seorang mukmin yang mukhlis, dia punya akses untuk menembus lapisan-lapisan langit dengan cara panjangnya sujud. Jadi kemuliaan itu sebenarnya sangat mudah. Dan Allah membuka itu setiap waktu, apalagi setiap malam. Sepertiga malam dari malam-malam yang panjang. Raihlah kemuliaan itu. Apa saja persoalan hidupmu, adukan dalam sujud panjang. Pingin apa saja, raih dengan sujud panjang. Sekali lagi, dengan sujud kita menggapai pintu-pintu langit. Dan pintu-pintu langit menggapai, menunggu naiknya pengagungan, senjungan, tasbih, tahmid, tahlil, takbir kita naik ke langit. Anda bayangkan kalau tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan seterusnya itu disampaikan, dilangitkan dengan cara yang sangat istimewa, yaitu cara sujud. Sekali lagi, bayangkan kalau semua tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah itu dilangitkan dengan cara sujud yang panjang. Menikmati sujud yang panjang merupakan sebuah kelezatan yang tidak ada taranya. Demikian tausiah singkat ini, benar dari Allah, salah dari kami. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.